artikan lagi, capek. Hari-hari. Bermasalah ya jadi seorang Jessica Jelly ya, jadi seorang public figure ya. Enggak sih, saya nggak pernah salah karena saya CWK. Oh, iya. Saya selalu benar, CWK selalu benar. Betul sekali. Oke Cijal, kemudian juga option lain mungkin dari beberapa spot Geek Fam ke arah Monte ya. Geek Fam ke Monte. Berarti gak ada Infinity ya di sana ya? Iya kan AE, BN, Yodo nggak main kan. Jadi Elazar kosong, Monte kosong, Ladrilera, El Pozo, Los Leones -1. Jadi banyak tempat sih sebenarnya yang bisa dijadiin alternatif. Iya, menurut gue juga dari optional flight path, menurut gue juga masih bisa ke arah sisi bawah. Jadi Los Leones bisa kejangkau, cuma Cera pun juga. Namun tadi ada beberapa tim yang gue bilang PMPLC kali ini di 2022 Fall optionalnya lebih tinggi banget untuk banyak tim. Jadi mereka nggak terpaku textbook Cijau. Mereka benar-benar mainin situasional dengan beberapa drop zone yang mungkin bisa mereka tempati lebih dahulu. Kemudian juga mereka lebih memaksimalkan rotasi mereka cukup cepat Cijau. So PMPLC kali ini menurut gue paling berat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Setuju, karena ini udah masuk tahun keempat PUBG Mobile. Jadi nggak mungkin gameplaynya itu mulu. Kalau kita ngomongin 2018, 2019, itu masih kelihatan beberapa tim yang overpowered banget bisa dibilang lah ya. Yeah. Sangat-sangat overpowered. Tapi di tahun keempat masih tetap ada satu tim yang overpowered. Iya, karena dulu Realme GT Neo 3 juga belum keluar Cijal. Sekarang dengan keluarnya Realme GT Neo 3, semua pro player lebih smooth lagi untuk mereka bermain di PMPLC Championship Fall ini. Device, saya setuju kalau device ya kan. Itu jatuhnya lebih ke arah modal. Betul. Ya kan, modal untuk bermain si PUBG Mobile ini. Betul sekali. Tapi selain device, modal apa yang dibutuhin? Mungkin dari sisi-sisi lain yang lebih kejangkau dengan aplikasi video. Oh, menarik. Betul. Bagus. Kemudian juga informasi dari TikTok juga seperti Sam9 Putra yang didapatkan informasinya dari Tuas 2K. Tapi dibalikan keadaannya dari seorang Man Parang cukup berbahaya. Satu Tayo di C3 namun follow up juga diberikan dari seorang Chua dengan SLR yang dimiliki. Namun Chua masih agak sulit karena beberapa dari pemain Sam9 sedikit menyebar dan memusingkan Chua dengan vision yang terbatas. Oke, Namshin di sisi lain Cijal masih terus memberikan follow upnya juga dari pom bensin dan sedikit maju juga untuk mengelilingi satu pemain Sam9 yang lain. Man Parang yang terlihat menurut gue bakalan coba didobrak ya sebenarnya aja. Namshin cukup berani, cukup pede dengan skala L9 peluru yang dimiliki. Namun belum ada damage yang masuk. Tapi dengan menggantikan Uzi selesai Sam9 cukup cepat di menit 5.30 di hashtag 16. Again and again, Sam9 harus turu di awal. Ini gue gak tahu sih apakah memang lagi semesta menjegal Sam9 kah atau memang dari segi kalkulasi timing rotasi yang tidak on point. Karena kan Eagle ini dari Cumacera ya. Dia dari Cumcer. Dia menit kelima ketemu di pertigaan antara Cumcer sama Power Grid. Ini antara bad luck atau kalkulasi gak matang sih dari Sam9-nya. Kalau tadi dia naik satu mobil bertiga, berarti kan belum matang juga nih dari lootingan. Cara logika. Betul sih. Terus dia kepotong di open field. Berarti nggak terprediksi mungkin dari Eagle kok ada di situ. Mungkin sih. Iya sih, karena kan kita tidak tahu POV mereka ya. Iya, soalnya gue juga mau jawab iya 100%. Gak bisa. Gak bisa karena POV-nya tadi gak terbaca gitu. Makanya kan kita cuman bisa mengira-ngira. Iya, mungkin sih. Jadi kayak semua mungkin apa yang terjadi. Tapi kalau boleh lebih akuratnya, lo, gue bilang kayak dari arah terjun payung aja tuh lo nggak boleh meleng mata lo. Ya. Jadi kayak lo tahu drop zone lo jauh dari sisi sana. Terus ada beberapa spot kayak vehicle yang ada di sekitaran kalian juga udah diamankan. Namun ya udah dengan jangan kesenangan satu vehicle itu udah lo dapet, ya lo bisa kayak gitu aja enggak. Belum tentu ya. Tapi beberapa spot kayak gini Cijal, maksudnya kayak gue kayak gini. Coba. Kayak lo ngambil satu vehicle. Terus di sekitaran lo itu ada beberapa kompon. Menurut gue lo harus jauh dari kompon tersebut. Karena apa perkiraannya yang pertama drop zone yang baru seperti itu kemungkinan ada yang nempatin itu kompon dan ya udah mereka dapat advantage senjata dan akhirnya memberikan pressure gitu. Gue kira lu mau ngomong gini, ada satu vehicle lalu ada kompon di sekitar lu, hitunglah berapa jarak yang harus ditempuh untuk bisa mencapai kompon tersebut. Oh iya, dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Berapa jarak tempuh yang harus ditempuh? Ujian PNS loh. Jadi PNS apa jadi caster? Wah, pertanyaan yang sangat menjebak. Iya, kalau bisa jadi caster sih. Saya sih tetap caster, apalagi PUBG Mobile. Iya, karena Pak Yusuf Kala gue ingat dulu bilang, iya, ya dikit-dikit anak muda jangan dikit-dikit jadi PNS gitu. Bikinlah lapangan pekerjaan gitu. Carilah industri kreatif.
Sama seperti e-sports itu kan industri kreatif. Saya setuju. Memang industri kreatif di e-sport yang dibutuhkan adalah kreativitas, Betul. bukan copy paste. Betul. Iya. Jangan ngebeo. Karena kalau nggak kreatif ya udah monoton. Betul. Sesuatu yang monoton itu kan jatuhnya repetitif. Betul. Ya kan? Contoh lah kayak strategi gameplay repetitif, lama-lama dibaca sama tim lain. Betul. Bener nggak? Jadi kan harus kreatif. Saya setuju sama Cijeli, tapi ada suara bisikan-bisikan Halloween dari kuping gue juga nggak tahu. Dengan Batman yang sudah menempati sisi cukup tinggi dan curam Cijel, namun Frankie sudah nge-lock dengan mini 14 dan sudah diberikan pressure juga dari seorang Vico yang mendapatkan medali emas untuk cabur solo. Betul sekali Cijel. Ya, ini lagi-lagi setup repetitif juga sih sebenarnya antara The Xavier sama NFT. Udah 2 kali dan berkali-kali bahkan gue lihat kedua tim selalu ngambil area creator fields dan selalu menyebar menjadi atau bisa dibilang split position yang selalu mereka mainkan. Karena kemarin ketika Miramar keberapa ya? Miramar pertama juga 2 tim bertemu di tempat yang sama dan mungkin hal tersebut udah mereka jalankan, jadinya sudah menjadi pelajaran juga. Apalagi circle-nya sudah mulai mengecil, kali ini agak sedikit fair. Belum ngebouncing mungkin karena faktornya masih masuk circle kedua. Nanti dari circle 2, ketiga, 3, keempat, nah itu yang udah mulai biasanya ngepingpong atau ngeprank. Oke, nampaknya dari Genesis Dogma mereka langsung menekan satu garis lurus Cijel masuk dari area timur laut, kemudian dari Vorrival tadi mereka langsung menekan ke area sisi tengah yang dimana di situ berarti tim Genesis itu melakukan tailing. Namun dari Bacon mereka nggak tailing, mereka lebih manuver terus menusuk ke area sisi utara dan melakukan slow pace juga yang dimana mungkin menurut gue lebih melakukan looting untuk memaksimalkan utility-nya kembali. Begitupun dari tim NFT tadi di sekitaran water treatment sebelah kiri dan kemungkinan besar ada 2 bukit yang ingin mereka tempati tadi kalau gue lihat. Ya, sekitaran Creator Fields kan tadi. Cuman akhirnya dipanggil turun gunung. Tadi gue lihat si Batman. Creator Fields. Iya, sebelah kiri Water WT kan Creator Fields bukit. Oh iya. Oh iya Creator Fields. Gue Tadi kan nggak lihat ya. Enggak, gue mikirnya Cruz Delva. Salah. Maaf. Enggak. Salah. Sama-sama C, sama-sama C. Sorry. Iya. Maaf. Gak apa-apa, sama-sama C. Selain Creator Fields dan Cruz Devil yang C, apalagi yang C. Cinta. Oh ini. Apalagi C. Gak. Cincau. Ya juga ya. Oke, kita stop dulu kali Cijel karena Tem ini satu tim yang mengerikan juga menurut gue. Mereka punya Bevi yang gue nggak tahu dari kacamata gue sih Bevi dengan Onsei yang nyaris terexplode satu vehicle tersebut, tapi ada jemputan yang datang dari seorang Exozip. Jemputan ya, bener banget, bakal langsung dijemput begitu saja. Satu player nih bahaya banget sih bagi. Ini adalah sebuah vehicle neraka kalau misalkan digunakan di Miramar karena gampang banget ke takedown yang dibonceng. Dan bahkan kali ini sudah menjadi target sasaran juga oleh teman-teman dari Buriram. Tem dan juga Buriram, 2 tim yang sering banget bergesekan bertemu kalau mereka bermain di Miramar. Iya, masih berlanjut lagi dari Onseng, Bevi, Exozip terus memberikan pressure dan penglihatannya juga ke arah Buriram yang menjegal mereka. Dan Tem sih menurut gue tim kedua terkuat dari Infinity. Untuk di Miramar? Enggak. Untuk seluruh tim Thailand. Walaupun orang-orang ngomongnya Face Clan, tapi menurut gue Tem yang paling mengerikan sih, walaupun mereka memang lolosnya dari tim play-ins. Iya, baru ketiga Vampire. VPS sama Tem kan? Yes. Itu sengaja tahu diturunin ke play-ins biar slot Thailand banyak. Soalnya mereka jago. Iya ya kan? Kayak Vampire juga ngapain ya main di play-ins ya? Iya kan? Jago. Itu 100% mereka udah pasti lolos gitu. Makanya aduh, tapi ya udahlah ya. Ya udahlah ya, mau gimana pun juga ini adalah salah satu tim yang entah kenapa untuk di week ketiga tuh gak terlalu perform si Vampire ini kalau kita lihat-lihat. Dan gue ngelihatnya mungkin antara Vampire gak terlalu perform atau memang di Thailand itu adalah hal yang sulit untuk mereka lakukan menjadi juara ataupun memaksimalkan poin. Karena bisa kita tahu di PMPL Thailandnya aja keras ya. Ya mereka aja ke play-in. Iya sih. Iya kan? Iya. Jadi menurut gue yang bisa mengalahkan Infinity, yang bisa mengalahkan Vampire adalah tim negaranya itu sendiri juga. Untuk di sekarang ini, saat ini dalam waktu dekat. Tapi gue yakin sih
dari Indonesia kalau misalkan mereka sudah mengalami hal seperti ini harusnya mereka improve gameplay banyak banget sih. Sama Banyak kayak pelajaran sih yang bisa diambil. kayak Bigetron dulu deh. Ah, ah. Bigetron bisa dibilang kalau di level internasional mereka paling wah gitu. Oke. Tapi menurut gue Bigetron di sisi PMPL ID hanya tim-tim PMPL ID aja yang tahu ataupun mengalahkan Bigetron saat dulu, Mm-mm. saat zamannya. Ya pada zamannya kan. Sekarang Ya. kan kita ngomongin 2022. Jadinya kita melihat Ya. apa yang terpantau sekarang aja. Iya, dan Bigetron juga udah jadi tim papan tengah gitu. Dibahas lagi. Susah juga ya semeja sama lu gue liat-liat. Tapi kan fakta. Ya, gue ngomong apa adanya aja Iya, gitu. fakta. Karena memang didikan gue dari kecil sama orang tua gue, lo nggak boleh bohong katanya, lo harus jujur gitu apa adanya. Dan gue jujur gitu. Iya harus jujur sama hati lo juga kan. Lo Betul. gak boleh bohong sama Betul. apa yang terjadi dalam hati lo. Betul. Apalagi kalau lagi ngetim, misalkan ditanya, lu kenapa sih? Enggak apa-apa. Gitu ya. Taunya misalkan lagi ada kesel sama teammates-nya. Kan Lo kita keluar nggak grup kenapa sih gitu? Wah aja dah dulu, tapi kita melihat Box Gaming dengan mobil emas HDP-nya, Mirado emas. Sementara kali ini Boom yang menggantikan posisi dari NFT di bagian Creator Fields. Yes. Masih bertemu kembali juga dengan The Xavier. Ini bukit-bukit dekat dengan Creator Fields sih. Dan saling memantau satu sama lain. Saling menguji satu sama lain, oke. informasi yang didapatkan juga. Tapi Boom ada berada di posisi yang lebih luar lagi daripada The Xavier. Yes, tapi memang entry ini paling enak sih berada di sisi barat karena mereka next adanya water treatment yang untuk dimasuki. Karena water treatment yang tadi gue bilang Cijal, banyak beberapa prime spot yang bisa dimainin, entah itu water treatment atas, begitupun water treatment bawah. Tapi kalau water treatment bawah agak sulitnya mereka nanti terpantau oleh tim yang dari HDP ataupun San Martin, itu kekurangan dari water treatment bawah. Tapi kalau controlling sisi atas water treatment menurut gue hal yang paling nyaman sekali dan itu lagi diperebutkan oleh tim Boom ataupun tadi siapa satu lagi The Xavier. The Xavier. Decoy yang tadi yang paling atas dan Boom lebih bijaksana, mereka tidak memaksakan diri untuk meneruskan fight karena Xavier dan mereka melakukan manuver untuk coba tailing terus menerus tapi kompon yang mereka ambil celahnya, ih Ramones Ini ketemu sama Gede. Oh my god, oh my god, oh my god, dua tim Indonesia kali ini bakal bergesekan juga, akan ada usaha untuk perebutan tanah kekuasaan, tapi satu player down. Booms langsung disecure menjadi elimination point juga. Cukup gagah berani nampaknya dari NFT kali ini sudah lebih berani untuk mendobrak, tapi Genesis Dogma adalah salah satu tim yang cukup diwaspadai juga. Dimana kali ini Daybot sudah mulai berdansa di bagian dalam, ada sebuah nades yang dilontarkan menuju ke arah bagian atas, saling mencicil damage HP bar satu sama lain. Oke, dan Yes masih terus menyicil walaupun Daybot harus menahan dirinya sesaat. Tapi Alan tertangkap dia satu buah Chidori dilakukan dari seorang Ramones, bahkan Batman memberikan finishingnya juga. Kenapa ke Bacon cuy? Ada Bacon, karena ada Baconnya juga. Ada Dan ternyata third party. juga menyadap pergerakan dari NFT. Ramones tadi terserap darahnya setengah HP yang dimiliki SKS. Cukup pedas tadi, namun dari Daybot masih ada waktu kan? Enggak, ternyata Ramones terus mengobrak-abrik spot ataupun defensif yang dimiliki dari pemain Genesis Dogma. Namun Ramones pun juga tercicil dari Nichil. Memutar dia ke sebelah kiri, mengejar ke seorang Svavel, tapi Svavel bahkan bertemu 1v1 situation dan terus dikejar Nichil? oleh 3 pemain dari NFT yang lain. Tapi Nichil lagi dicicil oleh Drone dimaju dan begitu saja selesai. 2 jepitan pemain NFT menyelesaikan perjalanan Genesis Dogma di hashtag 15. Oh my god, nice try untuk Genesis Dogma. Dan buat teman-teman boleh banget langsung di screenshot kucing yang ada di layar kaca kalian, di upload juga. Tapi gue mau review sedikit tentang permainan tadi. Bacon Time memang benar-benar mengganggu ya posisinya. Dia berada di bagian atas dan dia menembak-nembak juga ke arah player-player dari NFT dan juga Genesis Dogma. Dan memang tadi adalah skenario yang cukup buruk kalau kita pantau. Tapi itu adalah entry yang enak. Makanya Genesis Dogma punya pemikiran yang sama dengan NFT juga. Mereka menginginkan bagian utara tersebut. Ya dan mau gak mau harus terjadi. Dan kali ini untuk zonanya sudah mulai bouncing menuju ke arah San Martin. Ini yang ada di dalam San Martin sih belum ada yang mau keluar ya. Ada Vampire, ada Box Gaming dan juga ada SLD. Ini kalau misalkan nanti ujung-ujungnya menuju ke perkotaan, ini deja vu sih. Tapi Box Gaming paling enak sih menurut gue sih. Gue paling gak suka yang namanya berada di spot satu kota. Nanti kan nanti ya spotnya ngebanting si jalan ini bakalan sulit banget mereka keluar dan harus menguras utility benar-benar banyak sekali dan sehingga Pasti. itu nggak bisa dipakai untuk circle ke-6 ataupun circle ke-7. So dari Box Gaming menurut gue lebih leluasa lagi untuk bermain ke late game, namun yang harus diperhatikan sama mereka sisi NFT belakang benar-benar di screening out terlebih dahulu dibandingkan mereka memantau, menyadap pergerakan-pergerakan di kota San Martin tersebut. Dan boom, mereka juga agak kelimpungan Cijel. Agak sedikit ragu untuk masuk dari sisi barat ataupun sisi dari barat daya karena di situ cukup padat
merayap. Ada 3 tim yang harus mereka entry. Ya, Ada harus Two Eagle mereka jaga tadi dan juga Fast Clan sebagai gatekeeper. ya. Ya, harus mereka jaga pastinya karena ini sudah semakin padat merayap. Ya. Semua tim sudah mulai mepet sedangkan masih ada 14 yang alive untuk timnya. 51 orang berada di circle yang cukup kecil. Ini udah mid to late game juga, udah masuk menit ke-17, circle keempat. Pastinya nggak banyak ruang gerak ya. Bisa dimainin. Cuman masalahnya adalah San Martin masuk ke dalam kota, jadi harusnya harga tanah San Martin naik karena banyaknya peminatnya, permintaan lebih tinggi daripada penawaran dan Ya. di mana dari boom tadi sempat dibahas juga oleh Junior, dia benar-benar harus mencari jalan gimana caranya dia bisa ngentry masuk dari bagian bukit San Martin. Ya, setelah mereka mungkin ada 2 tim yang harus dilewati dan itu harus dipilih. Salah satu kira-kira harus sisi mana terlebih dahulu yang mereka anggap celahnya lebih terbuka lebar untuk mereka coba dobrak. Betul. Namun Fast Clan ternyata yang ingin mengaminkan sisi bukit atas San Martin tersebut, mereka menelaah sisi bawah juga dan ya, boom. Mereka screening dari 2E dulu sih. Karena dari Fast Clan benar-benar posisinya kayak ngebelah gitu. Kanan dan kiri itu agak sedikit memusingkan untuk didobrak dari pemain-pemain boom. Namun adanya Buriram United juga, Fast Clan, Tony K juga mengarah ke DX, Xavier. Ada angle yang sangat banyak sekali untuk mereka perhatikan dari tim Fast Clan. Boom masih terus mereka berjibaku di situ untuk menelaah lagi Fast Clan kah atau 2 Eagle kah atau manuver lagi kah ke arah sisi bawah San Martin. Namun kalau dilihat dari pergerakannya, Fast Clan bakalan coba diberantas 1 demi 1 dengan penetrasi perlahan demi perlahan ke arah Mr. Five. Berarti ini bisa kita bilang ada 2 tim yang akan berusaha untuk ngentry atau masuk dari dalam area San Martin ya. Yes. Bisa kita pantau dari Fast Clan benar-benar harus menjaga 360 derajat area yang mereka kuasai. Lemparan molotov terlebih dahulu guna untuk membatasi, tapi itu adalah mobil neraka. Siapapun yang dibonceng itu bakal gampang banget ke takedown-nya. Ini bukan hal yang baik, tapi Beat Eleven ditugaskan untuk menjaga 2 player dari Boom Esports kali ini. Masih menjaga, masih melihat, masih memantau juga, tidak ditembak, akhirnya di pre-fire. Dan HP bar dari Razy terkikis, low health, parah banget. Di mana 1 player lagi bakal di takedown juga. Beat Eleven make a clutch kali ini dengan 1 player dia takedown 2 player. Okta, last man standing, dia perlu healing terlebih dahulu, tapi untungnya thanks God ada peluru-peluru nyasar masuk ke badan Tony K, tapi Tony Kurniawan, dia punya pemikiran yang sangat pintar, dia bakal langsung melontarkan nades menuju ke bagian bawah, untungnya nggak sampai. Okta sebagai the last man standing, dia perlu berputar otak yang sangat keras, apalagi dia berada di sebuah lower ground, di sebuah celah yang ini sulit banget sih sebenarnya untuk Okta keluar dari celah ini. Gue bingung kenapa mereka main 4 sekaligus gitu buat nabrak. Enggak naruh 1 pilar di belakang buat mengcover 3 yang bakal ngedobrak. Masuk ya. Jadi menurut gue tadi worst banget pergerakan yang dilakukan oleh Boom. 4-4-nya maju semua. Dan guys perhatiin, kalau ingin memang mendobrak kayak gitu, taruh 1 di belakang buat menjadi coveran. Ini nggak dilakukan sama Boom. Padahal kemarin mereka lakukan seorang Boboho. Boboho selalu pintar dia untuk mencoba berdiam diri mengcover 3 temannya yang ada di depan. Boboho nggak main ini. Oh iya ya. Mungkin karena itu. Please. Boom, jangan ngelakuin hal tersebut lagi. Oke, fight masih berlanjut Cijal dan ini ngebanting ke arah sebelah sisi kanan San Martin yang dimana Rifle di situ punya advantage paling besar, sudah menyebar juga controlling dari timur circle. Namun Fast Clan masih berjibaku mereka sebagai entry tapi tidak bermain di safe zone untuk menggandrungi 2 Eagle terlebih dahulu yang mendobrak Vintores. Yes, karena posisi dari Fast Clan terjepit, maju salah, mundur salah. Dia benar-benar harus komit. Mau bersihin yang belakang atau bersihin depan dulu, tapi masalahnya adalah bagian open field. Ini adalah posisi yang sangat tidak nyaman dan Time Entertainment, 1 tim yang gue prediksi bakal kuat ternyata
menjadi salah satu tim yang harus dusun di awal juga. Menarik di sini kita lihat bagaimana dari Geek Fam sudah mulai menjaga bagian pergudangan. Ini adalah entry area yang harus mereka kuasai. Mereka harus bisa membatasi area tersebut kalau memang mereka mau mendapatkan area lebih nyaman lagi. Tapi Tony Kurniawan mendapatkan satu player di depan sana dari Vampire. Apakah ini adalah saat yang tepat untuk mereka bergerak maju ke arah bagian depan juga? Sudah mulai dibonceng seorang Tony K dengan seorang Beer Eleven. Ambil area jalan kanan, turunin Tony K dulu dan lihat bagaimana dari Yuhai sudah mulai memasak needs-nya. Dia bingung, dia mau pilih yang mana. Akhirnya dilempar asal aja ke bagian depan. Yes, kemudian juga terrain yang tidak terlalu sempurna. Cijal di sini adanya Twigal juga Tony K yang sudah di take down. Benar-benar Tony knockdown dan yes dari Beer Eleven pun juga nggak bisa menahan gempuran yang dilakukan oleh Two Eagle. Berdua di situ Two Eagle dan juga Geek untuk meluluhlantahkan nama dari Geek. Mereka menjadi backstabber, menjadi assassin untuk langsung membacok pemain-pemain dari Two Eagle F1 yang tersisa. Masih diterobos oleh Yuhai. Truth the Smoke juga bakalan coba dilakukan. Namun lebih memastikan diri dan ada peluru nyasar yang masuk dan F1 pun selesai. Geek. Mereka juga harus ditekan oleh Blue Zone. Mika OP dan Geek pun selesai di headset yang ke-8 dengan SLD yang masih berdiri tegak. Dan Yes, ingin memberantas Vampire yang sudah menjadi gatekeeper Cijal. Smoke pun juga sudah dilontarkan banyak hal dengan fortingan beberapa vehicle yang sudah diset. Namun di belakang masih ada Boom Okta yang gue harap Okta kembali bisa bersinar lagi di Miramar untuk setidaknya memberikan knockout di sisi depannya. Agak sulit ya. Memang posisinya nggak terlalu oke ya. Itu udah ketahuan, dia ada di open field sendirian, udah di-push juga sama Blue Zone. Sebenarnya agak sulit, itu bisa dibilang kayak persentase untuk selamat sampai ke top 5 kayak ada sekitar 10%, tapi we'll see. Aduh Batman, dia ngeliat ke arah bagian depan, dia tidak aware dengan keberadaan Vampire dari arah bagian belakang. Di backstep begitu saja, player-player dari NFT hanya tersisa last man standing, yaitu Drone. Sementara kita melihat bagaimana dari Vampire melakukan backstep tersebut, dia juga harus aware dengan keberadaan dari SLD di bagian depan. Gorengan susu sudah boleh berusaha untuk menyeberang, tapi digagalkan oleh seorang Straps. Dan masih ada 2 player lagi yang akan berusaha untuk menyeberang. Nice try buat Okta, tadi baru saja kita pantau di bagian elimination feed sudah dipulangkan. Ternyata memang sulit untuk bisa bertahan di tempat seperti itu. Yes, masih berlanjut lagi dari seorang Squad memberikan satu bokongan granat di sebelah kiri. Fluk TH pun juga mendapatkan dari seorang Kuang. Ku butuh uang. Tapi Drone juga di seberang sana Cijel. Masih juga meneliti lagi pergerakan dari Vampire yang masih berjibaku cukup keras dari SLD. Fluk masih coba terus bertahan dengan Blue Zone yang dimiliki. Namun dari Frankie datang dia diam-diam keluar dari shake kecil yang dimiliki. Low ground yang juga cukup sempurna untuk menyembunyikan dirinya. Dan yes, perlahan naik ke puncak gunung dengan follow up yang dilakukan oleh Lamborghini juga di belakang. Tapi mereka harus nge-screening out sisi selatan terlebih dahulu. Buriram, Sky Only ingin menabrak tapi gagal karena memang Frankie dan juga Lamborghini lebih siap lagi untuk membegal mereka. Tapi lihat balasan tembakan yang dilakukan For Rival benar-benar tidak terbaca banget oleh pemain dari The Xavier. Ini winner chicken dinner rates-nya sih buat For Rival sudah tinggi banget sih. Bisa dibilang 75% karena lawan-lawannya udah sisa 1-1-1-1. Paling kalau misalkan For Rivals Chicken pun hanya terkikis satu persatu player-playernya. Karena lihat bagaimana dari For Rivals udah mengendalikan zona dengan sangat apik. Zonanya udah dipeluk juga. Udah bisa mereka kuasai. Dan NFT nice try top 5 dengan 5 elimination point yang cukup juga. Tapi Frankie bakal menerima sambutan hangat. Ada Kengzo, Selonong Boy. 2 tim dia lewatin, dia masih bisa lewat. Dan apakah Kengzo selamat? Ternyata tidak, ditangkap di tangan seorang Apple. 4 player masih bertahan. Ini sih udah kayaknya fix sih. Udah fix sih. Fix coy, udah gak bisa lagi kemana-mana. Dan itu dia, congratulations For Rivals. Nge-secure winner chicken dinner yang mereka inginkan dengan poin yang sangat maksimal pastinya. Dengan elimination sebenarnya dia gak terlalu, banyak. Tadi terakhir gue lihat dia 8 eliminations. Dan bagaimana cara mereka memaksimalkan zona yang sudah mereka dapatkan itu sungguh baik. Dan tidak ada halangan untuk mereka di area tersebut. Iya, For Rival kemarin gue ngobrol sama Jang sih. Kayaknya patternnya mereka itu di minggu-minggu terakhir baru up gitu. Jadi kayak minggu pertama, minggu kedua turun. Dia baru dapat ininya ya, pattern ya? Pattern sama feel. Feel ya? Feel, karena kan kalau kita lihat dari For Rivals ini adalah salah satu tim yang sebenarnya nggak boleh diremehin.